Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah menciptakan langit sebagai atapnya dan Allah menciptakan bumi sebagai lantainya. Dan Allah menciptakan yang ada di bumi ini agar manusia, makhluk hidup bertahan hidup, mencari nafkah dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia agar semuanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam tak luput kita curahkan kepada Nabi besar kita, seorang pejabat yang tak digaji, seorang presiden yang tak berdasi, seorang perangkul yang tak pernah memukul. Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Mira Silviani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan sekelas dan seperjuangan sekalian. Berbicara mengenai COVID-19, sudah setahun lamanya, setahun lebih COVID-19 ini muncul atau menyebar di Indonesia. Dan tidak sedikit pula dalam sektor-sektor kehidupan di Indonesia ini, kehidupan kita itu terhenti atau terhambat. Salah satunya di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, berbagai upaya pemerintah, Kemendikbud dan lain sebagainya mencari solusi, mencari dan mengatasi untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Berbagai cara. Salah satunya itu mewajibkan kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan Kemendikbud juga memberikan solusi untuk pendidikan jarak jauh atau yang disebut dengan PJJ, pendidikan jarak jauh. Agar kita apa? Agar kita terhindar dan tidak terpapar yaitu penyakit COVID-19 ini. Nah, namun di sini kita akan di sini aku akan memberikan dampak negatif dan positifnya terhadap pendidikan jarak jauh ini. Nah, dampak negatif pertama kita dampak positif aja. Dampak positif dari pendidikan jarak jauh ini yang pertama yaitu berkembangnya pendidikan berbasis teknologi. Berkembangnya pendidikan berbasis teknologi. Salah satunya yaitu pemerintah itu mengoptimalkan teknologi-teknologi yang ada supaya kita itu bisa belajar atau mencari sebuah wawasan agar tidak terhenti wawasan kita. Kemudian yang kedua yaitu munculnya kreativitas di dunia pendidikan. Munculnya kreativitas di dunia pendidikan. Apa saja sih kreativitasnya? Yaitu yang pertama misalkan contohnya itu munculnya aplikasi-aplikasi pembelajaran. Contohnya seperti aplikasi Ruang Guru dan banyak kursus-kursus lain yang secara online. Itu yang kreativitas di dunia pendidikannya. Kemudian yang tiga, terjadinya hubungan baik dalam peningkatan pendidikan. Tentu saja teknologi ini tidak
bisa menggantikan peran guru, peran murid untuk bagaimana cara belajar dan pengajarnya. Itu tidak bisa digantikan. Kemudian yang keempat, membangun mental positif. Nah, itulah tadi dampak positif di mana pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan. Kemudian kita melanjut ke dampak negatif dalam atau di era pandemi COVID ini. Dampak negatifnya di pendidikan jarak jauh. Yang pertama adalah banyaknya anak-anak didik itu tidak paham mengenai mata pelajarannya dengan baik. Tidak paham. Sebab apa? Sebab anak-anak ini baru dan belum terbiasa belum terbiasa belajar secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom salah satunya. Kemudian juga kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya ini yang sedang belajar di rumah dengan secara daring, yang mengakibatkan anak ini bermalas-malasan belajar, mengerjakan PR-nya juga malas. Nah, begitulah. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang kedua ada keterbatasan sarana pendukung. Ya, keterbatasan sarana pendukung ini salah satunya atau contohnya yaitu kuota belajar. Kuota belajar yang mana di daerah terpencil, daerah tertinggal, terpencilan tertinggal ini sedikit lah yang telah menerima bantuan kuota belajar ini. Dan mereka pula belum tentu mempunyai gawai atau gadget HP yang memadai untuk belajar. Kemudian juga sinyal yang susah. Itulah tadi ya, sarana pendukungnya yang kurang memadai. Kemudian hubungan baik antara guru dan anak didik ini kurangnya hubungan baik. Yang dulunya kita ketika pagi-pagi datang ke sekolah menyapa guru, salaman dan lain sebagainya. Kemudian dengan anak-anak juga begitu. Nah, itu juga mempengaruhi dampak negatif dari pengaruh dari COVID ini. Hubungan anak dan guru ini menjadi dingin. Sebatasnya aja. Masuk, salam, mendengarkan, mengerjakan, selesai. Nah, gitu aja. Kalau di kelas kan kita beda. Berdiskusi dan lain sebagainya itu meriah lah, lebih wah gitu daripada dengan online ini. Kemudian yang keempat itu angka putus sekolah. Di NTB itu banyak anak-anak SMA memilih mereka itu untuk menikah dini. Karena apa? Karena keterbatasan atau kekurangan sarana di telekomunikasinya untuk mendukung pendidikan jarak jauh ini. Nah, mungkin itulah dampak negatif dan positifnya dalam belajar mengajar jarak jauh. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini kita yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.